Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 9 strip 2, yaitu mengenai warna dan bentuk atau colors and shape. Kita mulai dari tebak ya. Tebak-tebakan ini ceritanya. Coba tebak. Hari ini kita akan mempelajari warna dan bentuk. Ya, ini kayak TK berarti ya. Playgroup atau PAUD ya. Jawab oleh anak-anak, ye gitu ya. Senang gitu ya. Ini bentuk, ini warna ya. Ini sudah tidak bisa tidak perlu dijelaskan ya. Ini untuk menyemangat aja ya. Jadi ketika kita menyampaikan slide ini di hadapan mahasiswa, ye senang gitu ya. Karena hanya belajar warna dan bentuk. Tapi sebenarnya tujuan dari materi ini yaitu membuat dan menggunakan custom color atau warna-warna yang custom ya, khusus ya. Membuat bentuk dan menjelaskan properti dan perilakunya. Dan yang ketiga mengacu pada JavaFX Ensemble. Kita mulai dari yang pertama, apa yang dapat saya lakukan dengan warna di JavaFX? Ini memberi warna ke sebuah bentuk, color shape ya. Jadi ada bentuk, ada shape, kita kasih warna. Kalau yang ini membuat warna gradient, ya menarik ya, berarti di JavaFX itu kita bisa membuat color untuk shape, color untuk gradient, gradasi, dan juga mewarnai gambar juga sendiri seperti ini. JavaFX itu berisi kelas warna atau kelas color. Ya. Kelas ini juga bisa disimpan dalam sebuah variabel. Jadi color, kemudian color class, ini color object ya, C-nya kecil, sama dengan langsung diberikan color.blue ya. Warna yang dapat diteruskan atau dilewatkan dalam sebuah metode ini ya, misalnya dalam skin, new skin tadi ya, root, kemudian ini lebar, ini tingginya, colornya apa ya, dot black ya, dot blue, dot red ya. Ini contoh membuat latar belakang menjadi hitam, black ya. Kalau blue, green dan lain sebagainya akan berbeda ya. Namun sebelum Anda menggunakan warna apapun ini, pertama-tama Anda harus melakukan import seperti ini ya. Jadi harus ada import javafx.skin.pine.color. Abaikan suggestion ya atau saran ketika import color yang lain dari NetBeans. Mereferensikan sebuah warna, ada banyak warna di JavaFX ini ya. Coba Anda ketik color dot gitu ya. Nanti di dalam NetBeans itu akan membuka seluruh daftar kemungkinan warna yang bisa digunakan. Semua capital letter ini ya. Semuanya huruf besar ya. Menyesuaikan warna ya, customize ya, customize lah ini sebenarnya ya. Jika Anda tidak menyukai warna yang disediakan JavaFX, ada beberapa cara untuk mengcustom warna Anda sendiri. Kelas color itu berisi metode untuk bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi color, kemudian ada custom color ya, nggak apa ini salah ketik mungkin ya. Custom color misalnya sama dengan color.rgb, pakainya .rgb, kemudian buka kurungnya, tinggal nanti ini yang red berapa intensitasnya, kemudian greennya berapa, bluenya berapa, opacity-nya, transparasinya berapa gitu ya. Semuanya angka kecuali yang ini double angka bulat ya, pecahan bisa ya. Kemudian baru color. Sesuaikan warna dengan mencampur komponen merah, hijau, dan biru, red, green, blue gitu ya, RGB. Opacity juga itu adalah transparansi atau kepekatan juga dapat dikontrol. Range dari komponen color itu ini ya, ringnya merah itu antara 0 sampai 255, green red ya, green itu hijau 0 sampai 255,
blue biru 0 sampai 255 dan opacity-nya dari mulai 0,0 sampai 1.0. Contoh color assembler nih. Dalam contoh ini warna yang dihasilkan berisi misalnya new color RGB 255 255 20. Red green blue ini ya. Jadi spreadnya paling banyak, hijaunya juga demikian, birunya sedikit saja 20. Warna yang dihasilkan sangat dekat dengan kuning. Namun bagaimana kita bisa tahu hal ini? Dalam banyak kasus, untuk menemukan warna yang sempurna itu membutuhkan semacam menebak dan checking ya, atau mengecek ya. Tetapi sebenarnya ada guidingnya atau panduannya ya, seperti ini. Aturan pencampuran warna tambahan ya. Red green blue itu jadi ungu nanti jadi red blue merah biru jadi hampir seperti itu. Biru ke ini ya, seperti ini ya. Contohnya 255 itu berarti merahnya banyak, red ya, benar-benar merah murni. Kemudian kalau yang di tengah greennya 255 lebih besar itu hijau murni. Kalau yang terakhir blue-nya lebih maksimal 255 yaitu biru murni. Kemudian kalau merah, red, green ya, merah dan hijau nanti jadi kuning ya, tidak berwarna biru. Red, green, blue-nya semua 0, itu hitam semua ya. Dan kalau semuanya red, green, blue-nya 255 ini nanti akan jadi putih ya, all color semuanya. Di latihan 1 buat project Java FX baru. Ubah root node-nya ke tipe atau jenis group, kemudian hapus button dan yang tidak diperlukan yang lainnya dengan button tersebut. Eksperimen dengan penyesuaian warna atau customize warna. Buat beberapa warna khusus ya, coba Anda cek custom warna Anda sendiri melalui latar belakang dengan memberikan argumen color saat scan itu diinisiasi. Berikutnya mengenai shape atau bentuk. Ini adalah rectangle. Ini adalah cara memulai atau instansiasi sebuah rectangle Java FX. Rectangle, rect misalnya ini ya, sama dengan new rectangle, posisi X, posisi Y, lebar dan tingginya. Pertama-tama Anda harus melakukan import dulu seperti ini. Import javafx.skin.shape.rectangle. Rectangle ya. Kemudian abaikan saran import juga sama seperti tadi. Metode yang penting untuk rectangle itu adalah set X double D, set Y double D, set width double D, set height double D. Jadi untuk mengatur posisi rectangle-nya, posisi X-nya, posisi Y-nya, posisi lebar dari rectangle-nya, segi 4-nya, tinggi dari segi 4-nya, kemudian isiannya mau apa, warnanya, kemudian nanti stroke-nya stroke itu bordernya. Mereka dapat menerima warna dalam argumen ini ya, pen ini ya. Nanti warnanya apa, stroke-nya, kemudian lebar bordernya itu, stroke-nya itu berapa gitu ya. Ada banyak metode segi 4 selain 7 metode ini sebenarnya ya. Tetapi apa sebenarnya yang dilakukan oleh metode ini? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Di latihan kedua lanjutkan mengedit project Java FX yang Anda buat di latihan sebelumnya. Ubah rectangle dan atau segi 4 dan tambahkan ke dalam root node. Panggil tiap metode yang diuraikan di slide sebelumnya. Anda dapat mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh tiap metode tersebut ya, karena di latihan ya. Deskripsi metode bagian pertama, set fill itu pen mengatur warna segi 4 tadi sudah. Set stroke itu mengatur color atau warna kerangkanya ya. Sedangkan set stroke width ini mengatur lebar atau ketebalan dari kerangka segi 4 tersebut ya. Sudah ada dalam gambar. Set X mengatur set X dan set Y itu mengatur posisi X dan Y, koordinat ya, dari sebuah rectangle. Kemudian lebarnya berapa, width-nya lebarnya ini, dan tingginya segi 4 set X. Mengubah posisi dari node. Kita sudah melihat ada beberapa cara untuk mengubah posisi node, tetapi cara mana yang lebih disukai? Misalnya set X, set Y. Cara ini sebenarnya lebih disukai dalam sebagian besar kasus. Set layout X, set layout Y, ini juga bisa. Gunakan ini jika
node Anda itu terkunci di panel atau di layout pane ya, atau di panel layout seperti sebuah flow pane ya. Set X pasti tidak berfungsi dalam hal ini ya. Jadi harus set layout X, set layout ya, set layout X dan set layout Y. Atau jika set X ini tidak bisa, tidak tersedia, yang terjadi dengan elemen UI seperti button. Mengatur posisi node. Sebagian besar node itu diatur posisinya terkait dengan sudut kiri atasnya dan tidak terkait dengan pusat geografisnya. Jika Anda memanggil atau mau setting set X 100 pada node, posisi X dari sudut kiri atas node itu diatur ke 100 ya. Ini ada di 100,0 nanti ini yang dipatokannya. Sudut kiri atas dari sebuah objek, dari sebuah shape. Sistem koordinatnya kita lihat dulu XY-nya. X, Y. Ini yang sistem koordinat matematika. Posisi awal terletak di sudut kiri bawah. Beda kalau di Java FX koordinat ya. Sistem koordinat Java FX ya. Posisi awal terletak di sudut kiri atas seperti ini ya. X-nya, Y-nya seperti ini. Jadi di sini. Ya, 100 berarti X-nya 100 ini. Misalnya X-nya 4, Y-nya 2. Nah, ini di sini. Oke. Sumbu Y mengarah ke belakang ya. Contoh pengaturan posisi rektangle posisi 4,2 set X 4 set Y 2. Jadi 4 X-nya Y-nya 2. Ya seperti ini tadi. Ini yang di posisi. Yang terakhir mengenai banyak bentuk yang tersedia di Java FX atau banyak shape yang tersedia di Java FX. Ya seperti ini ya. Ada arcs, busur, kemudian lingkaran, cubic curve ya, ellipse, garis, kemudian pad, polygon, polyline, quad curve, rectangle ya. Java FX Ensemble. Java FX Ensemble ini berisi contoh kode dari Java FX ini ya. Fitur-fiturnya ya. Kita sering melihat ensemble ketika sedang mengembangkan Java Puzzle Ball. Itu akan membantu untuk menjelajahi dan memecahkan masalah Java FX. Latihan ketiga, explore atau jelajahi Java FX Ensemble. Apakah Anda dapat mengetahui cara membuat segitiga yang tepat dengan pewarnaan gradien? Kita lihat menjelajahi ensemble. Contoh gradien linear. Gradien linear itu menunjukkan kepada kita untuk membuat gradien, gradasi ya. Linear gradient, kemudian gradient 1 sama dengan new linear gradient 0,0,1,0 true. Cycle metodenya no cycle, new stop ya. Cara memberi warna pada bentuk dengan gradient. Kalau ini membuat sebuah gradient, cara memberi warnanya setelah rectangle tadi. Kalau ini ya pakai yang ini. Rectangle new rectangle 0,0 80 tadi ya posisi koordinatnya, kemudian ini lebar tingginya, fill-nya rectangle rect 1 titik set fill ya, gradient 1 tadi sudah ada di sini ya, warnanya sudah dideklarasikan di sini, red green blue, kemudian ini ya, bukan red green blue ini posisinya, linear gradientnya, gradasi ya. Ingat untuk membuat impor yang tepat. Contoh poligon ya, contoh poligon itu menunjukkan kepada kita bahwa untuk membuat poligon dari area titik ya. Poligon 1 new poligon new double, kemudian dibuat dari posisi ini ya, 45,0 10,0. Poligonnya nanti akan dibentuk dari titik-titik ini ya. Gabungan ini dengan contoh gradien Anda dapat mendapatkan solusi Anda. Namun yang lebih baik Anda memahami bagaimana ensemble merupakan sumber daya yang sangat berharga atau valuable resource. Ini dapat terbukti sangat berguna jika Anda mengerjakan kumpulan masalah ini ya. Di poligon memiliki metode serupa dengan segi 4 sama dengan rectangle, node berbagi metode yang sama. Jika Anda bereksperimen dengan set layout X, Anda akan melihat bahwa poligon diposisikan terkait dengan posisi sudut kiri atas nantinya ya. Rahasia tentang Java Puzzle Ball.
Kita menggambar garis dan poligon untuk deteksi benturan, tapi garis ini disembunyikan dalam versi terbaru ya. Jadi ini rahasianya seperti ini ya untuk mendeteksi benturan. Garisnya ada disembunyikan ya. Kita juga dapat menggambar dua oktagon di sekitar masing-masing tiap bumpernya. Sebagian dalam oktagon menangani deteksi benturan. Oktagon mendeteksi jika bola cukup jauh untuk bumper berputar. Kita harus melakukan pekerjaan ekstra memang untuk mengatur posisi dan memutar nut seperti yang kita inginkan. Rangkumannya, dalam materi ini seharusnya Anda sudah mempelajari cara bagaimana membuat dan menggunakan custom color, membuat shape dan menjelaskan properti dan perilakunya mengacu pada Ensemble Java X. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.